jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat menjalankan ibadah kita pada hari ini walaupun di atas talian. Saya percaya damai sejahtera sukacita Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mulakan ibadah kita, kita naikkan doa syafaat kita. Doa syafaat kita pada pagi hari ini yaitu mohon belas kasihan Tuhan untuk menghentikan penularan COVID-19 supaya rakyat penduduk dunia rasa damai dan dipulihkan dalam keadaan yang sangat sukar ini. Kita juga berdoa supaya Tuhan campur tangan di mana kita lihat beberapa negara di dunia sedang ada demonstrasi jalanan. Kiranya Tuhan campur tangan memberi perdamaian kepada mereka. Juga kita berdoa untuk ketika dalam krisis ini Tuhan menopang dan menolong semua orang yang di dalam keadaan krisis ekonomi, kesehatan yang amat berat pada saat ini. Khususnya juga kita berdoa untuk jemaat kita, SAB Bandaraya, supaya diberi oleh Tuhan, yaitu kekuatan, damai sejahtera, dan Tuhan menopang kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kiranya kita menjadi berkat di tengah-tengah krisis ini. Mari kita berdoa bersama-sama dimanapun Anda berada. Kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami orang-orang beriman kepada Allah yang hidup dan juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami sehati, sefikir dan seiman untuk menaikkan doa syafaat kami Bapa, untuk mohon balas kasihan-Mu untuk dunia yang dalam krisis pada saat ini, di mana seluruh dunia dilanda, dihambat oleh virus COVID-19, hingga ramai orang telah pun menderita dalam kesulitan. Sekarang ini ya Bapa, kami melihat bahwa lebih dari 24 juta telah dijangkiti, lebih dari 1,2 juta telah pun meninggal. Kami tahu ini penderitaan yang dialami oleh semua manusia di muka bumi, yang ciptaan-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan adalah pencipta kami, mencipta segala sesuatu. Dengan itu kami mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk menghentikan penjolaran virus ini, supaya keadaan dunia ini dipulihkan dan seperti penuh dengan kesejahteraan dan kemakmuran ya Tuhan. Kami mengingat juga Bapa pada saat ini ada mereka yang bertugas mengawal penularan COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa, Engkau memberi kekuatan, sukacita, komitmen, perlindungan kepada mereka, supaya mereka dapat melihat tanggung jawab mereka dengan penuh pertolongan dan tumpangan Tuhan. Mereka yang bertugas baik di hospital, baik di pusat kuarantin, baik di pusat pemeriksaan, sempadan dan kawalan, semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan. Juga kami mengingat Bapa, ada beberapa orang jemaat kami yang sudah dijangkiti. Kami berdoa Bapa, khususnya Ibu Dalila, dimanapun dia Engkau Tuhan, itu keluarga Chow. Kami berdoa Bapa di surga pada saat ini. Kami mohon kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan mereka dari virus ini, supaya mereka dipulihkan, pernapasan mereka dipulihkan. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau melakukannya pada orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu. Pada saat ini Engkau menjamah mereka Bapa. Bapak Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, kami melihat dunia semakin kacau bilau, di mana banyak demonstrasi jalanan, protes kepada kepimpinan, apa yang berlaku di Indonesia dan Thailand, mana di negara-negara barat pun sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa Bapa,
Kami mau Tuhan campur tangan, supaya menaruhkan hati penuh kasih kepada mereka, supaya mereka tidak membuat satu perkara yang boleh memudaratkan kesejahteraan rakyat Bapa di surga. Engkau menaruh hatimu yang penuh kasih kepada mereka, supaya menghormati apapun pemimpin yang ada. Dan Engkaulah yang berkuasa atas kepimpinan, memberikan hikmat kepada pimpinan, supaya mereka berkhidmat untuk melihat kesejahteraan, ya Tuhan, rakyat seluruh, apa yang mereka pimpinkan. Bapa surgawi, kami mengingat juga ya Bapa, dalam krisis kesehatan dan ekonomi pada saat ini, kesan daripada COVID-19, banyak orang menderita, banyak orang tertekan, banyak orang hidup kekecewaan, putus asa, ada yang sanggup membunuh diri. Yang itu Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat, Engkau campur tangan ya Tuhan, memulihkan kesehatan seluruh umat-Mu, ciptaan-Mu, memulihkan ekonomi. Di dalam krisis begini Bapa, kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman, supaya memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada mereka yang dalam berduka cita, yang tekanan, yang dalam kemurungan, supaya mereka diberi jalan keluar, supaya mereka berharap kepada Tuhan dalam segala sesuatu, supaya tidak ada tindakan di luar kawalan normal di dalam kehidupan manusia, supaya tidak ada yang membunuh diri, tidak ada yang menyiksa dirinya, tapi memberi peluang untuk mencari jalan keluar dan berusaha untuk mencari nafkah dalam apa juga kesempatan yang ada. Kami mengingat Bapa surgawi kepada jemaat kami Sabi Bandaraya, Engkau Allah yang berserta kami, menopang kami ya Tuhan, lindungi kami daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Berikanlah kami ketekunan di dalam Kristus. Berikanlah kami kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, di dalam merenung firman-Mu, berdoa dan tidak henti-hentinya untuk kesejahteraan kota kami, negara kami, dunia ini, dan untuk kami ya Tuhan. Supaya jemaat kami, supaya tidak lemah untuk terus melayani dan beribadah kepada Tuhan. Kami mengingatkan cabaran kami pada saat ini tidak dapat berkumpul sebagai jemaat, tapi kami berdoa Tuhan, kami berjemaat di dalam atas maya dan talian. Kami sangat percaya Tuhan bekerja lewat segala sesuatu yang kami lakukan. Kami mengingatkan ya Tuhan, misi penginjilan kami ke Pulau Bangi, Pastor Jerin, berikan dia semangat, kekuatan yang tidak pernah pudar untuk menggembalakan mereka yang ada di Pasir Hitam Lokagung. Engkau memberkati dia. Begitu juga Pastor Doris di Kambodia. Tuhan beri dia kekuatan, beri dia semangat untuk melayani mereka di sana. Kami berdoa ya Bapa, jemaat kami Sabi Bandaraya, supaya kami tetap setia melayani Tuhan dengan memberi persembahan untuk membantu pelayanan-pelayanan ini sampai Tuhan datang. Kami sangat percaya Engkau memberkati jemaat kami, Engkau memberkati apapun usaha kami. Yang tidak mempunyai kerajaan Engkau sediakan ya Tuhan, yang mempunyai pekerjaan yang terjejas Engkau pulihkan, yang berniaga Engkau pulihkan ya Tuhan. Bagi mereka yang belajar, Engkau berikan mereka kerinduan untuk belajar walaupun sendirian di rumah, dan dapat dibantu oleh guru ataupun ibu bapa. Kami berdoa Bapa surgawi, Engkaulah berdaulat di dalam persekutuan kami Sabi Bandaraya. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Kami hidup hanya memuliakan Tuhan, bersatu di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang Tuhan kami. Bapa, kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang bersama-sama dengan kami di ibadah online pada minggu ini. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu walaupun secara online. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari saya ajak kita bersama-sama di dalam mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah online ini, dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan melainkan kehendak dari Tuhan sendiri. Mari pada saat ini kita persiapkan diri kita datang kepada Tuhan, bawa ucapan syukur kita atas kasih setia yang tidak pernah henti dalam hidup kita. kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ajar kami Tuhan agar kami dapat terus bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Walau apapun keadaan yang kami alami Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bagi setiap kita yang mau terus bersyukur kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Saya percaya sukacita surga memenuhi kita pada saat ini. Amin. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang Kau penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Sukacita surganya penuhiku. Sukacita surganya penuhiku. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa doa kami Bapa. Satukan kami Tuhan di dalam kasih Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, Sebab kami bersaudara. biar kami satu, Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. jadikan Kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. jadikan kami satu. Ini doa kami. Satukan kami, Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. biar kami satu, Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu.
hati sebikit. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sebikit. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Haleluya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Satukanlah kami Bapa di dalam kasih-Mu Yesus. Telah Tuhan, walau apapun yang kami lakukan, dunia dapat melihat Engkau di dalam kami. Oh haleluya. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita memberi wang persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur atas izin-Mu. Kami ada kesempatan untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu. Kami berdoa kiranya persembahan kami akan bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, maupun di tempat di mana Engkau tunjuk untuk kami layani. Ya Bapa, dalam keadaan perintah kawalan pergerakan bersyarat pada masa ini, sekalipun ada umat-Mu yang hidup dalam berkekurangan dari segi material, tetapi kami mahu tetap bersyukur atas anugerah nafas kehidupan yang kami nikmati sehingga hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami yang memberi maupun yang tidak sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberi hikmat kepada mereka yang mengendalikan keuangan ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat
bagi Malaysia. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi Malaysia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi Malaysia berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama beribadah secara online dalam kebaktian mingguan kita pada pagi hari ini. Tajuk firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini ialah Raja Kesejahteraan yang dijanjikan. Kita akan membaca dalam teks firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Saya baca begini puji dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia akan mendasar dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita tentang seorang anak yang akan dilahirkan. Yesaya menubuatkan bahwa seorang anak akan dilahirkan, dan tepat sekali dia digenapi kira-kira 700 tahun selepas itu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan ini dia menjelaskan kepada kita bahwa seorang raja yang menjadi pertama putra yang memiliki pemerintahan. Yang kedua adalah dia menjadi seorang penasihat yang ajaib. Yang ketiga, dia adalah Tuhan yang perkasa. Dan yang keempat, dia adalah Bapa yang kekal. Dan yang kelima ialah dia Raja damai. Gelaran-gelaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya ini persis sama seperti yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf ketika tunangannya perawan Maria mau melahirkan seorang anak. Kita lihat dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 23, dan sebelum itu Matius pasal 1 ayat 21. Malaikat berbicara kepada Yusuf. Bunyinya begini: ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia dinamakan Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertama. Yang kedua, dalam Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ada 4 gelaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya tentang bayi ini, dan semua ini tercakup dalam 2 perkara yang malaikat beritahu kepada Yusuf, yaitu yang pertama, dia akan dinamai Yesus karena dia akan menyelamatkan manusia daripada dosa. Dan yang kedua ialah dia juga digelar sebagai Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan dimanapun berada, apa yang dinyatakan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini menggambarkan bahwa anak yang dilahirkan ini adalah anak yang sungguh luar biasa. Dia bukan anak yang biasa-biasa, tetapi anak yang mempunyai wibawa, karena dia menyelamatkan manusia yang berdosa, dan dia juga bermakna Tuhan sendiri menyertai manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita dapat melihat di sini bahwa
jelas sekali nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya ini telah digenapi kira-kira 700 tahun selepas dia bernubuat. Kita lihat tema kita pada pagi hari ini, kesejahteraan. Bagi saya, sejahtera itu sama seperti sukacita, damai, tetapi agak berbeza dengan kegembiraan. Kegembiraan ini secara umum, semua orang bergembira kalau sekiranya mereka mendapat sesuatu yang mereka inginkan, mencapai sesuatu yang mereka impikan, dapat kereta mewah, dapat rumah besar, dapat lulus satu pengajian yang tinggi, hebat, dapat pangkat yang tinggi, dapat pekerjaan yang baik, anak-anak semuanya berdaya, dan sebagainya, dapat kekayaan, harta benda, sebagainya. Ini menimbulkan kegembiraan. Dan ini adalah baik. Kita bergembira untuk ini adalah baik. Sebab ini semuanya juga adalah pemberian Tuhan kepada orang-orang yang Dia berikan. Itu ialah berkat secara am. Bapak Ibu, orang-orang yang bergembira belum tentu ada damai, ada sukacita dalam diri dia. Mungkin saja dia memiliki begitu banyak kekayaan, harta benda yang dia ada, tetapi dia sentiasa khawatir, jangan-jangan nanti harta benda saya ini terbakar, nanti dirompak. Sentiasa ada perasaan gentar, bimbang dalam diri. Tetapi orang yang bersukacita, orang yang ada damai, ini adalah dari dalam diri dia sendiri. Ada seorang penulis pernah mengatakan begini, damai yang sejati, sejahtera yang sejati hanya dapat dinikmati oleh mereka yang menyerahkan dirinya, mengandalkan dirinya kepada Raja Damai itu sendiri. Siapa Raja Damai? Itulah Yesus Kristus. Mungkin kita kehilangan segala sesuatu. Mungkin kita dihinggapi sakit penyakit. Bukan saja kita, tetapi keluarga kita sakit. Mungkin saja ada perkara-perkara lain, masalah-masalah lain yang kita hadapi. Tetapi kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Dan dalam hati kita, kita masih ada damai sejahtera. Karena Yesus, Tuhan yang dijanjikan itulah yang memberikan damai sejahtera. Itulah sebabnya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Walau apapun yang berlaku terhadap kita, walau bagaimana keadaan dunia yang sekarang ini yang tidak menentu, macam-macam berlaku, macam-macam malapetaka berlaku, macam-macam penyakit berlaku, tetapi kita tetap percaya, bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita lihat apa sebenarnya gelar Yesus, ataupun apa sebenarnya gelar Raja Kesejahteraan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama ialah seorang putra, di bahunya lambang pemerintahan. Dia adalah pemerintah yang sejati. Dia adalah raja yang memiliki wibawa dan kekuasaan. Misinya adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa, seperti saudara dan saya, yang dulunya tidak layak untuk diselamatkan, karena tergolong daripada golongan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir. Tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Itu bukan karena usaha kita, tetapi karena kebaikan yang Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus. Selain itu, dia memiliki kuasa dan mujizat,
menyembuh yang sakit, mengusir setan, membangkit orang yang mati, yang lumpuh dapat berjalan, yang tuli boleh mendengar, yang buta boleh melihat, yang bisu boleh bercakap. Inilah Tuhan yang kita sembah, yang telah dijanjikan. Tidak ada satu pun di dalam dunia ini yang dapat melakukan mujizat-mujizat persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita sendiri, oleh Raja yang dijanjikan ini. Saat ini Dia berada di sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, dan dikatakan Dia memerintah sorga dan juga bumi. Yesus juga adalah seorang hakim, atau Tuhan juga seorang hakim yang dijanjikan ini. Dan Dia akan mengadili manusia, karena Dia ini sendiri adalah Tuhan yang mempunyai wibawa, mempunyai kuasa untuk mengadili, menghakimi manusia. Yang kedua ialah Dia adalah penasihat ajaib. Keajaiban adalah sesuatu yang melampaui penjelasan akal manusia. Nubuat kelahiran Kristus adalah ajaib, dan kelahirannya juga adalah suatu keajaiban. Yesus adalah penasihat ajaib bagi penduduk dunia yang patah hati dan remuk hatinya. Kita boleh memohon pertolongan kepadanya, karena Dia adalah juga penghibur. Bukan saja penasihat, tetapi Dia adalah penghibur kepada manusia-manusia yang berada dalam kesusahan, berada dalam dilema, berada dalam persimpangan, tidak tahu mana satu jalan yang dia mau dipilih, ke kiri, ke kanan, jalan terus atau bagaimana. Yesuslah penghibur bagi kita. Dalam keadaan kita kesesakan, dalam keadaan kita menderita, Yesus menjadi penghibur bagi kita. Rasul Paulus menulis bahwa dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebuskan kita. Jelas dalam ayat ini menyatakan bahwa Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita, menjadi kekuatan kebijaksanaan bagi kita. Itulah Yesus Kristus. Kemudian dalam Kolose pasal 2 ayat 3 menyatakan, dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ini bermakna Tuhan yang kita sembah ini, yang telah lahir, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini, ialah Tuhan yang begitu ajaib sekali. Dia memiliki hikmat, Dia memiliki pengetahuan, dan Dia memiliki kebijaksanaan. Jadi bagaimana kita dapat meminta pertolongan daripada penasihat ajaib ini? Ada dua cara. Yang pertama ialah kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Dan dinyatakan bahwa dalam Yakobus pasal 1 ayat 5, apabila di antara kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Doa ialah komunikasi kita dengan Tuhan. Apabila kita kekurangan hikmat, apabila kita kekurangan pengetahuan, kita minta kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu ialah penasihat ajaib. Kita minta berdoa kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Dalam ayat Mazmur pasal 119 ayat 24 pula mengatakan, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihatku. Apa itu peringatan?
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, peringatan itu adalah Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri. Inilah peringatan-peringatan itu. Firman Tuhan diturunkan untuk menjadi peringatan bagi kita. Firman Tuhan itu dinyatakan dalam Yohanes pasal 1, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Ini bermakna firman inilah yang sebenarnya menjadi peringatan-peringatan kita, sumber peringatan kita. Adakah kita membaca firman Tuhan setiap masa? Adakah kita menjadikan firman Tuhan ini untuk petunjuk kepada kita? Atau kita sudah mulai tidak lagi memperhatikan firman Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan yang berikutnya dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Ini ialah janji Tuhan sendiri. Aku hendak memberi nasihat, aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, dan mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, dimanapun kita berada, mata Tuhan tertuju kepada kita. Puji Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita berada di rumah, mungkin kita berada di tempat kerja, mungkin kita berada di pejabat, mata Tuhan tertuju kepada kita, dan Dia ingin memberikan nasihat kepada kita dan menunjukkan jalan apa yang harus kita tempuh. Perkara yang ketiga ialah Allah itu adalah perkasa. Dia adalah Allah dan Dia juga adalah perkasa. Sebagai Tuhan, Dia adalah pemilik kepada segala yang ada di bumi. Sumber alam, kekayaan yang ada di bumi, mungkin di dalam tanah, mungkin di dalam air, mungkin di atas tanah, atau di mana-mana, harta, emas, dan sebagainya. Semuanya itu ialah milik Tuhan sendiri. Kenapa? Dia ialah Tuhan. Dialah pemilik kepada segala kekayaan yang ada. Nah, hikmat dan kebijaksanaan pun adalah daripada Dia. Apa yang diperlukan oleh manusia, semuanya adalah milik Tuhan. Tetapi syukurlah, karena kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Apabila kita telah ditebus dan percaya kepada Tuhan yang kekal itu. Bila kita percaya, mengandalkan diri kita kepada Tuhan yang kekal itu, kita sudah menerima Tuhan. Kita ialah anak-anak Tuhan, dan kita layak untuk mendapat bahagian daripada kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dia perkasa, Dia pahlawan, Dia yang berperang bagi pihak kita. Manusia memang lemah, badan kita lemah, tetapi Allah adalah perkasa, dan dalam ketidakmampuan kita, Dia bersama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada satu musuh pun yang dapat melawan kita, kalau sekiranya Tuhan berada di pihak kita. Dan janji Tuhan dalam Matius tadi, dalam Matius pasal 1 tadi, mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel, yang bermakna Dia menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang mampu melawan? Karena Tuhan inilah Tuhan yang perkasa. Nah, dalam firman Tuhan juga menjelaskan bahwa musuh kita bukanlah musuh yang kelihatan. Kelihatan maksud di sini ialah bukan manusia fisikal atau bukan kerajaan-kerajaan. Bukan itu musuh kita. Tetapi firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 12
Katakan, perjuangan kita bukan melawan manusia secara fisikal atau melawan daging dan darah, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Pendek kata, musuh kita ialah iblis. Iblis dan yang mempunyai cara-cara untuk menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mempunyai pelbagai cara yang coba mengelirukan kita. Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari mangsa supaya mangsa itu dapat ditelannya. Inilah kejahatan iblis. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pelbagai cara iblis gunakan untuk menjatuhkan dan melemahkan kita. Mungkin kita ada cabaran atau tentangan dalam hidup kita. Iblis mau supaya kita jatuh tergeletak. Iblis mau supaya kita jatuh dan tidak bangun lagi melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, melalui kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Mungkin itu penyakit yang kita hadapi. Mungkin bukan saja kita, tetapi keluarga kita juga sakit. Mungkin itu kena masalah ekonomi mungkin yang kita hadapi. Mungkin itu masalah kesehatan, pekerjaan yang kita hadapi. Ataupun perkara-perkara lain yang menjadi yang coba digunakan oleh iblis untuk mengganggu kita. Tetapi mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada ini, harta benda ini, pekerjaan ini, tubuh badan kita ini ialah milik Allah sendiri, milik Tuhan sendiri. Malah hikmat dan kebijaksanaan itu ialah milik Tuhan. Dan sudah tentu apabila kita serahkan semua masalah, semua yang kita hadapi, semua yang menjadi pergumulan kita, yang kita tidak berani pun beritahu orang lain, tetapi hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu, Tuhan akan melepaskan kita. Karena Dia adalah Tuhan, Dia juga adalah perkasa. Dia Immanuel, Dia mendengar semua keluhan-keluhan kita, asal kita sentiasa mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang perkasa. Yang keempat ialah Bapa yang kekal. Inilah gelar yang diberi oleh Nabi Yesaya kepada putra atau anak yang dilahirkan itu. Dia seorang Bapa yang kekal. Bapa ini, istilah dia menggambarkan perhubungan yang sangat akrab antara Tuhan dan manusia. Ia seperti hubungan bapa dengan anaknya dalam sebuah keluarga yang tiada jurang pemisah. Ada keintiman, penuh kasih sayang. Seorang bapa yang baik akan mendukung, menggendong, menuntun tangan anaknya, membelai, berkomunikasi dengan anaknya. Hubungan yang saling menghormati, dan kebaikan bapa ini adalah kekal. Inilah menggambaran hubungan kita dengan Bapa yang baik itu, sama seperti Tuhan dengan umatnya. Bapa yang kekal yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya tentang anak yang dilahirkan ini. Bapa juga bertindak sebagai pelindung, pembimbing, pemimpin, penuh kasih sayang, pemberi nafkah buat anak dan umatnya. Inilah kehebatan kita sebagai anak-anak
yang telah ditebus oleh Tuhan sendiri. Kita boleh menganggap dan menyatakan Tuhan yang kita sembah itu sebagai Bapa, ya Aba. Suatu hubungan yang sangat indah, suatu hubungan yang sangat menarik, hubungan yang tidak ada penghalang antara satu sama lain, karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik kepada kita. Kalau kita lihat dalam cerita Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 12, dia menggambarkan tentang seorang bapa yang baik. Anaknya yang bungsu telah meminta seluruh harta bahagiannya dan membawa hartanya daripada rumah bapanya dan membawanya ke tempat yang jauh. Di sana dia menghabiskan harta itu. Di sana dia memboroskan harta itu. Dia tidak ingat lagi bapa dia. Dia tidak menghormati bapa dia. Dia sudah ingin berpisah dengan bapa dia. Dia seorang yang angkuh. Dia seorang yang sombong. Dia seorang yang pentingkan diri sendiri. Tetapi akhirnya dia melarat karena uang yang dia miliki habis. Dihabiskan bersama dengan peminum. Dihabiskan bersama dengan para pelacur. Tetapi adakah bapaknya dendam, benci kepada anaknya? Sama sekali tidak. Setiap masa bapa itu berada di pintu rumah itu, menanti-nanti kepulangan anaknya. Dari jauh dia ingin melihat anaknya kembali. Dan sungguh apabila anaknya dalam keadaan melarat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kekurangan, anak itu kembali kepada bapaknya, ke rumah bapaknya. Bapaknya memeluk anaknya, mengenakan cincin di jarinya, dan mengadakan pesta. Bapaknya sama sekali tidak benci, sama sekali tidak dendam, tetapi dia sayang dan menerima kembali anak itu. Begitulah Bapa kita yang ada di surga, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam keadaan kita sudah melupakan Tuhan, Dia ingin kita kembali kepada Dia dan bertobat dan datang kembali menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 9 hingga 10 digambarkan bahwa sebagai anak kita mempunyai hak untuk meminta kepada seorang bapa. Adakah seorang daripada kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Inilah gambaran seorang bapa yang baik. Apabila seorang anak itu meminta roti, tidak mungkin dia beri batu. Apabila seorang anak itu meminta ikan, tidak mungkin dia memberi ular. Inilah gambaran Bapa yang baik. Dan begitulah Bapa kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya dan memberikannya. Kalau itu akan memuliakan nama Dia, dan kalau itu akan membuatkan iman percaya kita dikuatkan, itu akan membuatkan iman percaya kita ataupun kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Sejauh manakah kita lari daripada Tuhan? Sedalam manakah kita telah jatuh dalam pencobaan dan dosa? Seperti anak bungsu itu, mungkin kita seorang keras kepala, mungkin kita seorang yang angkuh, mungkin kita seorang yang pentingkan diri, tidak mendengar nasihat, boros, salah guna kekayaan, berjalan sendiri, bergaul dengan para pelacur, pendosa dan sebagainya. Mari kita kembali kepada Tuhan, Bapa kita yang ada di sorga. Sebab Bapa kita ini penuh kasih sayang dan penuh belas kasihan, dan Dia sentiasa menanti-nanti kita untuk supaya kita datang kembali kepada Dia.
Dia tidak akan tolak kita. Dia tidak ada benci kepada kita. Dia tidak dendam kepada kita. Tetapi Dia menanti-nanti bila kita kembali kepada Dia. Yang kelima ialah Raja Damai. Dia mengajar kedamaian, menjalankan dalam kehidupannya tentang kedamaian ini sepanjang kehidupannya. Dia mendamaikan manusia yang berdosa dengan Bapa di surga yang maha suci, Tuhan yang maha suci. Macam mana atau bagaimana mungkin kita boleh datang ke surga, masuk ke dalam kerajaan surga? Karena kita ini orang yang berdosa. Surga itu ialah maha suci. Bapa di surga, Tuhan itu maha suci. Bagaimana mungkin kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Karena dosa yang ada pada kita. Hanya apabila Yesus telah datang ke dalam dunia, dilahirkan, disengsarakan, mati, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit semula. Oleh karena kematian Kristuslah di atas kayu salib, maka kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 mengatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu kekal selama-lamanya dan tiada kesudahan. Ketika ahli hukum Taurat bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang terpenting dalam hukum Taurat, Yesus mengatakan 2 hukum yang terpenting. Yang pertama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kasihi Tuhanmu, dan yang kedua, kasih sesamamu manusia. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau sekiranya kita tidak mengasihi manusia yang kelihatan? Dan sungguh unik, sungguh ajaib, dan sangat menarik apabila Yesus mengatakan mengasihi manusia sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Adakah orang yang membenci dirinya? Adakah orang yang ingin dirinya dilukai? Adakah orang yang ingin dirinya disakiti? Yesus mengatakan di sini, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, firman Tuhan ini kasih yang begitu besar kepada kita. Ayat yang berikutnya adalah Lukas pasal 23-34. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib dan para askar mengejek-ngejeknya, Yesus malah mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian dalam Lukas pasal 6 ayat 28, Yesus berkata, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Inilah kasih yang terbesar. Bapa di sorga, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini yang menyalibkan Dia dan mengejek-ejek Dia. Tetapi Yesus meminta Bapa di sorga untuk mengampuni mereka. Begitu juga Dia mengajar bahwa siapa yang mengutuk kamu, doakan dia. Siapa yang menganiaya kamu, doakan dia. Siapa yang mengutuk kamu, berkati dia. Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kasih Allah adalah kasih yang luar biasa. Sungguh Dia adalah Raja Damai. Adakah kita sudah kehilangan damai sejahtera?
Kita merasa dunia kita terasa gelap dan tidak ada jalan keluar. Rakan-rakan bahkan mungkin keluarga tidak mampu memahami. Tekanan, tentangan, cabaran yang dihadapi sukar ditanggung. Ingat, Dialah sumber pelepasan dan Raja Damai. Tuhan adalah Raja Damai yang dapat mengubah kekelaman dan kepahitan. Betapapun gelapnya hidup kita tetap akan terang kembali. Tuhan sangat prihatin untuk pembebasan dan keselamatan manusia. Dia hanya sejauh doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur karena Yesus telah lahir sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Walaupun kita dulunya adalah orang kafir, namun kita dilayakkan dan diselamatkan. Yesus adalah sumber kesejahteraan. Hanya melalui Dia kita menikmati damai sejahtera yang kekal. Walaupun banyak kesukaran yang kita hadapi, kita harungi, tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera itu kepada kita karena Dia mampu melakukannya, karena Dia adalah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah selesai kami dengar. Firman-Mu telah selesai diberitakan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar perkabaran firman-Mu ini. Dimanapun mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa. Mereka yang berada dalam kesusahan, mereka yang berada dalam penderitaan, mereka yang berada dalam tekanan oleh pelbagai keadaan yang disebabkan oleh kuasa-kuasa iblis, yang disebabkan si iblis yang coba menjatuhkan iman percaya kami. Bapa di surga, kami berdoa supaya anak-anak-Mu dilepaskan, dibebaskan, dan kami mengimani Tuhan, Engkau adalah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Yesus, karena Engkau begitu baik terhadap kami. Engkau begitu setia kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan, supaya berkat daripada sorga diturunkan kepada semua anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Begitu juga mereka yang belum menerima dan belum mengerti akan firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah penasihat ajaib. Engkau akan membuka pikiran, Engkau akan membuka jalan supaya mereka juga akan menerima berkat keselamatan itu dan berkat-berkat rohani yang lain. Terima kasih Yesus. Semuanya ini Tuhan kami minta hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih di atas penyampaian firman Tuhan sebentar tadi. Saya pasti firman Tuhan itu akan terus meneguhkan iman kita dan membuatkan kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman gereja untuk minggu hadapan. Tapi sebelum itu, saya suka sekali untuk mengingatkan kepada kita semua, mari kita terus patuhi SOP di dalam kita mau memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Saya doakan dimanapun kita berada, semuanya dalam keadaan baik, dan yang pasti marilah kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara
memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Bagiku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Dapat ku tanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita menangguhkan ibadah kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Bapa, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami mengerti dan lebih memahami kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, mohon berkat daripada-Mu ya Bapa, berkat perlindungan, dan penjauhkanlah kami daripada jangkit oleh COVID-19 dan segala penyakit. Berikanlah kami kecukupan keperluan kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita doakan sesama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kita katakan, amin.